Jember adalah sebuah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi menjadi 7 wilayah pembantu bupati, 1 wilayah kota administratif, dan 31 kecamatan. Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumbersari termasuk dalam bagian kota administratif Jember. Kelurahan Tegal Gede memiliki batas-batas wilayah, di antaranya sebelah utara Desa Antirogo, sebelah selatan Kelurahan Sumbersari, sebelah timur Desa Karangrejo, dan sebelah barat Kelurahan Patrang. Jarak Kelurahan Tegal Gede yang tidak jauh dari kampus Universitas Jember, yang jaraknya hanya berkisar 2 km, menyebabkan keadaan kelurahan ini ramai penduduk, sehingga sebagian besar penduduknya berusaha untuk menyediakan segala kebutuhan mahasiswa, seperti menyewakan kamar sebagai tempat tinggal mahasiswa perantauan atau sering kita sebut sebagai rumah kos, membuka toko sembako, dan ada juga yang membuka warung makan. Berdasarkan dari data Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2020, angka kematian ibu tertinggi terdapat di Kabupaten Jember, yaitu sebesar 61 kasus AKI, angka kematian ibu hamil. Meningkatnya angka kematian ibu di Kabupaten Jember ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19, yang mana hampir di kebanyakan fasilitas kesehatan diberlakukan pembatasan kunjungan pemeriksaan kehamilan karena terbatasnya bed di rumah sakit yang sedang fokus menangani pasien COVID-19. Sehingga banyak ibu hamil yang lebih memilih melakukan persalinan di dukun beranak. Maka dari itu, saya, Muhammad Akib Husni Fadli, mahasiswa Universitas Jember yang pada saat ini sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata Back to Village di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, mencoba untuk memberikan bantuan kepada kader posyandu yang ada di Kelurahan Tegal Gede ini untuk menumbuhkan serta meningkatkan wawasan masyarakat mengenai stunting, AKB, dan khususnya AKI. Dalam kegiatan KKN Back to Village ini, saya berencana untuk menyosialisasikan mengenai apa itu AKI, bagaimana cara mencegah AKI, dan melakukan beberapa program kerja yang dapat diterapkan selama pandemi COVID-19 ini, dengan bantuan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, maupun media sosial yang lainnya dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir pertemuan tatap muka maupun berkerumun dan juga untuk mencegah penularan virus di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk memulai KKN Back to Village ini, saya dan teman-teman mengikuti upacara penerjunan mahasiswa KKN yang diselenggarakan via Zoom. Setelah mengikuti upacara tersebut, saya melakukan kunjungan ke salah satu rumah kader posyandu Kelurahan Tegal Gede untuk berdiskusi membahas mengenai kondisi kesehatan masyarakat sekitar Kelurahan Tegal Gede. Sepulang dari kunjungan tersebut, saya mencoba untuk menuliskan berita desa yang pertama dan juga membuat model kanvas beserta model impact yang jika kurang jelas pada video ini bisa kita cermati lagi melalui platform sd.unet. Pada akhir minggu pertama pelaksanaan KKN Back to Village ini, kami, kelompok 33 KKN Back to Village 3, melakukan persuli bersama Pak Agus Supriyono, Sarjana Pertanian, Magister Sains, selaku dosen pembimbing lapangan KKN Back to Village kelompok 33. Jadi kita mau berangkat ke salah satu sasaran kita untuk melakukan sosialisasi. Yuk, berangkat. Mantap. Mantap ya?
Ya, hari ini kita mau sosialisasi kelas ke salah satu sasaran kita, yaitu salah satu ibu-ibu dan masyarakat yang ada di sini. Jadi di sini tuh kita akan menjelaskan mengenai AKI, angka kematian ibu. Nah, AKI ini masih menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah Indonesia maupun pemerintah Kabupaten Jember secara khusus. Kenapa Ibu kok pemerintah berharap untuk memberantas angka AKI? Karena salah satunya adalah jika banyak ibu-ibu yang meninggal, apalagi saat hamil meninggal, itu berarti menandakan bahwa Indonesia ini penanganan gizinya masih kurang baik. Maka dari itu pemerintah masih berfokus untuk mengurangi nilai-nilai atau angka-angka dari kasus AKI. Nah, Bu, jadi ini kan saya di sini ingin menjelaskan mengenai AKI. AKI itu kepanjangannya angka kematian ibu. Nah, biasanya kan waktu berhamilan itu kayak kehamilan banyak ya Bu, kasus-kasus seperti stunting, kayak teman-teman stunting, terus AKI, AKB. Kalau AKB itu kepanjangannya angka kematian bayi Bu. Nah, kalau AKI sendiri itu banyaknya kematian perempuan pada saat hamil selama 42 hari gitu Bu. Nah, kenapa kok ini saya ingin mengajukan KKN seperti ini? Salah satu tujuan kami adalah supaya angka kematian ini tuh bisa menurun setiap tahunnya Bu, supaya tidak terlalu membludak, seperti itu Bu. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah penyebabnya. Lebih rincinya ke penyebab, yaitu pertama hipertensi dalam kehamilan. Itu salah satu penyebab yang paling sering menyebabkan AKI ini sering terjadi. Jadi banyak banget kasusnya, sampai 152. Yang kedua perdarahan, yang ketiga komplikasi. Nah, gitu Mbak Lia. Jadi kita harus mengetahui sih apa sih itu penyebab dari AKI. Nah, kepanjangan dari AKI kan angka kematian ibu ya. Nah, di Jember ini itu termasuk yang sangat tinggi. Karena pada tahun 2020, tahun kemarin ya berarti Mbak ya, itu ada 61 kasus Mbak. Nah, itu harus kita cegah, harus kita berantas gitu loh Mbak. Ini kan saya KKN-nya mengenai tentang AKI, angka kematian ibu gitu ya. Nah, kan Mbak Anggit ini masih mahasiswa ya, kemungkinan nanti kan bakal jadi ibu-ibu. Nah, kenapa saya memilih sasaran Mbak Anggit? Salah satunya adalah supaya kita semua itu wanti-wanti, kita semua siap-siap untuk mencegah supaya nggak kejadian kayak gitu. Nanti kita bisa mencegah AKI ini dengan cara, saya punya singkatan Mbak, saya bikin singkatan AKSI. Atur jarak kehamilan, K-nya itu konsumsi gizi yang baik. Terus S-nya itu sadar diri. Maksudnya sadar diri sini, jadi kalau masih muda banget ya jangan nikah dulu. Tapi jangan nikah juga terlalu tua, karena ada batasan usia usia ideal untuk hamil gitu. Jangan di bawah 20, jangan di atas 35. Nah, kalau ini sendiri ikuti anjuran untuk mengikuti KB gitu Mbak Andi. Gitu, jadi kita tadi habis keliling-keliling sama si Bayu. Masih ada 2 lagi. Pada pelaksanaan KKN minggu ketiga ini, saya bersama teman-teman saya mengunjungi rumah ketua kader posyandu di daerah Kelurahan Tegal Gede. Yang pertama kita lakukan adalah memetakan terlebih dahulu daerah mana saja, siapa saja yang akan mendapatkan pemberian vitamin A. Balita yang mana saja. Kita data terlebih dahulu, kita hitung terlebih dahulu. Selanjutnya kami menuju ke Puskesmas Pembantu daerah Tegal Gede, Pustu Tegal Gede, untuk mengambil alat-alat seperti timbangan, alat ukur tinggi atau panjang dari bayi,
Setelah itu kita menuju ke rumah masing-masing bayi karena kondisi pandemi COVID-19 tidak memungkinkan diadakannya kegiatan posyandu secara serentak bersama. Jadi kami melakukan pendekatan Setelah secara itu door to kami door melakukan pengukuran atau menurut badan dari satu rumah ke rumah lain. lalu mengukur panjang bayi menggunakan meteran dan juga memberikan vitamin A kepada bayi secara langsung. Satu persatu kami melanjutkan perjalanan menuju ke rumah warga selanjutnya. Setelah kami mengunjungi beberapa rumah masyarakat yang memiliki bayi atau balita, ada beberapa kasus yang mana balita ini merasa takut mungkin kepada kami karena kami datang beramai-ramai, atau mungkin merasa malu, atau mungkin merasa kurang nyaman dengan kehadiran kami secara bersama-sama. Namun kami mencoba untuk selalu hadir, mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya bayi-bayi tersebut, untuk mendapatkan kesempatan mengukur berat badan, tinggi badan, dan lalu kami juga mendata bayi-bayi tersebut. Ada beberapa bayi yang awalnya merasa malu atau merasa terganggu dengan kehadiran kami, namun lambat laun mulai bisa nyaman, mulai mau untuk ditimbang, mulai kooperatif. Adiknya sudah barusannya deh. Setelah itu kami mencoba untuk pamit setelah melakukan beberapa pemeriksaan kepada bayi khususnya dan memberikan edukasi-edukasi juga. Kami lanjutkan lagi perjalanan ini menuju rumah-rumah bayi selanjutnya. Di beberapa kasus kami juga menemui balita atau bayi-bayi yang cukup kooperatif, yang mana seperti manut, kayak ayo deh kita timbang dulu dan langsung mau, kita ukur dulu, mengikuti dan tidak terlalu membantah atau tidak terlalu menarik diri. Mungkin memang begitulah sifat atau karakter bayi pada umumnya, yang mana jika kedatangan tamu atau orang asing yang belum dia kenal, dia merasa terganggu atau merasa terancam, sehingga mungkin malu-malu, mungkin tidak mau mengikuti perintah yang ada, tidak bisa kooperatif, namun itu semua wajar. Dan kami harus memutar otak dan mencari cara bagaimana bisa mendapatkan data-data secara langsung. Mama saya tuh hotel-hotel. Jangan dipegang. Siap, siap, siap. Selamat pagi Mbak Ati. Ya, selamat pagi. Ya, Mbak, di sini saya kan Akif Husni Fadli yang kemarin Iya. sempat datang awal-awal untuk meminta izin mengikuti membantu atau memberikan kontribusi kepada salah satu posyandu yang ada di Kelurahan Tegal Gede ini, Mbak. Iya. Nah, kan sudah berjalan beberapa lama ini untuk program KKN-nya. Menurut Mbak Atin sebagai ketua posyandu, kader posyandu di daerah Tegal Gede ini, testimoninya bagaimana gitu, Mbak? Kalau testimoni dari saya itu bukan saya sendiri ya, dari teman saya juga semuanya kader gitu, sangat terbantu juga dengan adanya kemarin ikut sweeping ya, juga memberikan kayak edukasi kepada
sasaran-sasarannya kita yang ada di Posyandu Kateria 69. Ya juga saya juga terima kasih sama adik-adik mahasiswa sudah ikut membantu kami, sudah turut membantu kami dalam menyelesaikan tugas-tugas kami juga. Terima kasih. Oke, siap Mbak Adin. Sebelumnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Adin Ya, dan sama-sama. teman-teman kader gitu. Nggih. Saya juga mohon maaf atas segala tingkah laku kami, mungkin banyak yang sangat kurang berkenan atau sangat bersalah. Ya, sama-sama. Kami mau pamit dari usaha KKN ini. ya. Insya Allah selanjutnya bisa berjalan, silaturahimnya tetap bisa tersambung lah ya Mbak. Nggih. Mohon maaf banget ya Mbak Adin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak terasa, 3 minggu sudah pelaksanaan program kuliah kerja nyata Back to Village 3 ini berlangsung. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya bagi seluruh pihak yang telah terlibat. Tentu semua kegiatan tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan jika tidak ada kerjasama yang baik dari seluruh pihak yang telah banyak membantu. Terima kasih untuk semuanya yang telah memberikan bimbingan, termasuk bantuan kepada kami untuk menyelesaikan tugas selama menjalani kegiatan KKN Back to Village 3 ini. Serta tidak lupa kami ingin mengucapkan rasa syukur karena telah disambut dengan sangat ramah selama pelaksanaan program KKN di Kelurahan Tegal Gede, Kabupaten Jember. Mulai dari kami mengurus surat di kantor kelurahan, hingga berkunjung ke rumah Mbak Adin selaku Ketua Kader Posyandu, hingga semua program telah selesai, kami merasa bersemangat karena mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari seluruh pihak. Ada begitu banyak pengalaman yang sudah kami rasakan selama program ini berlangsung. Meskipun harus berpamitan, kami pasti akan selalu mengingat setiap kebaikan tulus yang ditunjukkan oleh para warga. Kami harap semua bisa terus berjuang memajukan Kelurahan Tegal Gede, serta memberikan kesejahteraan untuk semuanya. Sekali lagi, kami dari pihak mahasiswa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kami pun ingin meminta maaf dengan segenap hati. Pasti selama menjalankan kegiatan ini, kami meninggalkan banyak kesalahan. Kami selalu berdoa agar kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan berkah dalam jalan hidup ini. Sekian yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Sampai berjumpa lagi. Sekian video dari saya, pasti banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Mohon dimaafkan dan saya sangat mengharapkan saran serta kritikannya. Semoga bisa menjadi batu loncatan dan bisa menjadi perbaikan bagi saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.